Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah menonton video ini. Hari ini kita akan lanjutkan kemarin belajar PHP-nya untuk aplikasi CRUD-nya. Sekarang kita akan belajar menggabungkan dua CRUD tersebut menjadi sebuah aplikasi yang utuh, satu aplikasi di dalamnya ada login. Ya, kita simak dulu bentuknya seperti apa ya. Saya akan jalankan beberapa tampilan dulu ya. Oke, sebentar di layar. Oke ya, sebentar saya jalankan dulu examnya. Saya akan jalankan localhost. Bentar ya, saya coba tes satu. Oke, localhost materi web di sini bagian terdua ya, di bagian aplikasi ini ya. Nah, kita akan membuat sebuah aplikasi. Nanti ada loginnya seperti ini, kemudian klik admin passwordnya, kemudian home, jurusan, mahasiswa. Nah, di sini juga ada algoritma. Kalau misalkan sekarang ini kan saya ngerjainnya di jam 5.51 PM itu sore ya. Ini dia udah ngasih tahu ini si usernya kita kasih ucapan selamat sore bro, nah gitu, atau bapak dan atau ibu. Nanti kita bisa buat ya. Jadi seperti ini nanti jurusan sudah kita buat, mahasiswa sudah kita buat. Selanjutnya kita hubungkan keduanya dalam satu CRUD, satu aplikasi, maaf ya, satu aplikasi. Di dalamnya ada ini. Tapi di sini kita perlu login, kita perlukan tabel bantuan lagi, itu tabel pengguna. Oke ya. Kita yang aplikasi yang kita buat. Nanti yang selanjutnya insya Allah kalau sempat saya akan buatkan aplikasi yang di compare sampai kepada seperti ini ya nanti. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini aplikasinya untuk sudah kita hubungkan dengan template bernama templatenya admin LTE ya, admin LTE. Nah, seperti ini ya. Nah, itu nanti di sini lengkap. Seperti ini tampilannya. Oke ya. Oke, langsung aja kita belajar, mulai membelajarnya. Oke ya. Ini untuk belajar algoritmanya aja ya. Nanti kalau untuk projectnya, dibuat satu project itu tidak saya sarankan untuk memakai PHP natif. Ini namanya PHP natif ya. Tapi saya sarankan nanti kita menggunakannya sebuah framework. Salah satunya bisa pakai Laravel, bisa pakai Codeinator, pakai Y dan sebagainya. Itu jauh lebih baik karena masalah keamanan. Nanti ada beberapa fitur mungkin akan saya jelaskan keamanan seperti apa sih yang kita buat gitu ya. Karena dunia hacking itu, dalam ilmu hacking itu luas sekali dan berkembang terus, sehingga sangat berat sekali kalau kita untuk pemula itu membuat sebuah aplikasi yang langsung kompleks, aman dan terpercaya itu sangat berat sekali. Oke ya. Oke, kita langsung aja buat aplikasinya. Saya kosongin dulu di sini. Saya matikan dulu ini sebentar. Oke ya, itu tadi kalau aplikasi yang akan kita buat. Saya akan jalankan dulu examnya ya, examnya. Saya punya beberapa exam ya, jadi jangan kaget ya. Ada beberapa exam yang saya jalankan. Oke ya. Oke, kemarin kita buat localhost Ahmad Roy, kemudian di sini di 05 CRUD yang satu kita buat tabel kode jurusan, yang kedua adalah kita membuat aplikasi mahasiswa. Nah, sekarang kita buat yang ketiga, itu membuat aplikasi ya. Oke, caranya kayak kemarin lagi, caranya buat buka submenu kosong seperti ini, kemudian silahkan buka silahkan dibuka di htdocs ya, htdocs itu klik tahan geser ke sini. Oke ya.
Kemudian di PHP buat satu folder namanya aplikasi, rename, saya hapus saja ini. Buat aja nama foldernya aplikasi aplikasi 03 ya, karena kita lanjutannya ya, aplikasi 03. Oke ya, apa aja yang kita buat, mulai dari kita buat dulu foldernya. Untuk menyimpan gambar kita taruhkan di dalam aset ya. Di dalam aset kita buat folder bernama foto. Oke ya, kemudian di dalam sini kita bikin folder lagi namanya mod atau singkatan dari modul ya. Kemudian kita bikin file ya, kita bikin file yang pertama file index.php. Nah, ini filenya gini doang ya. Kemudian di dalamnya ada login.php, kemudian di dalamnya juga ada logout.php untuk logoutnya nanti, kemudian ada menu.php, kemudian kita buat juga file bernama print.php nanti untuk mencetaknya. Kemudian kita buat file bernama home.php, kemudian headernya .php, dan di sini terakhir kita buat file bernama footer.php. Ya, di dalam modnya kita bikin beberapa folder. Yang pertama folder home ya, kemudian folder apa lagi kita buat jurusan. Kemudian di sini kita modulnya kita bisa buat lagi, yaitu mahasiswanya nanti. Kemudian ini memahamin algoritmanya ya. Kalau udah paham seperti ini, nanti buat aplikasi yang lebih besar akan jauh lebih mudah ya. Oke, di dalam home ini kita buat new file namanya view.php. Kemudian di sini jurusan juga sama, kita bikin namanya file view.php, kemudian tambah .php. Di sini new file edit.php, kemudian new file hapus.php, dan terakhir print.php ya. Klik new file print.php. Oke ya, sudah lengkap. Ini biar nggak double saya ngetiknya, saya copy paste aja semuanya ini ke dalam mahasiswa. Sama ya, mahasiswa. Kalau login cukup kita kita buat filenya namanya view.php. Oke ya. Kemudian kita mulai mengcodingnya. Oke ya. Kita mulai coding koneksinya ya, koneksi. Oke, nah, kita nggak usah banyak kode. Koneksi belum ya, maaf ya, koneksi belum ya, koneksi .php. Oke ya. Nah, kemarin kan sudah kita buat nih di CRUD ya, jadi kita nggak perlu harus ngetik ulang, tinggal copy paste di koneksinya sini ya. Udah jadi. Kemudian kita siapkan database-nya dulu ya. Kita siapkan database-nya dulu. PHP admin kita tambahkan di dalam database-nya itu, sebentar ya. Oke, siapkan database-nya, ada apa aja ya, kita siapkan. Tadi di dbSia kita tambahkan dbSia sini sebuah tabel bernama kita tambahkan sebuah tabel bernama tbl pengguna. Nanti di sini tutup, ini masih lupa. Tambahkan username ya. Username boleh seperti ini, kemudian varchar ini 100, passwordnya nanti varchar juga 100,
kemudian nama, namanya ya, kemudian nanti namanya kita bisa tangkap dia namanya apa, jenis kelamin mungkin ya kita tambahkan JK, enum boleh pakai enum ditambahkan di sini. Oh tidak mau ininya, tambah gini aja YLL ini aja gini. Oh saya kurang satu ya, tambahkan klik bagian atas ini go, kemudian di sini tambahkan level. Nanti kita ada beberapa level, varchar aja 10 ya. Oke, yang jadi primary key nya adalah user name, karena username tidak boleh ada yang sama ya. Kalau sudah, klik save. Sudah ya. Oke, tambahkan lagi supaya lengkap lagi ya, tabel namanya tabel level. Tabel level itu kita bikin 2 saja ya. Kode level yang di 11, di sini adalah levelnya ya, varchar 100 ya. Nggak usah banyak-banyak ya, 2 aja udah cukup ya. Primary, kemudian di sini kita bisa masukkan nanti levelnya dia. Oke ya, levelnya bisa kita masukkan. Itu level pertama untuk admin, level kedua untuk admin operator ya, operator. Go. Nanti bedanya ada beda ya. Kalau admin dia bisa nambah pengguna, kalau operator dia tidak bisa nambah pengguna. Oke ya. Sudah. Kemudian kita masukkan dulu ya, pertama adalah di penggunanya data awal untuk nanti kita bisa dia saya admin, kemudian kita tambahkan untuk password MD5 ya, supaya langsung aman ya, tidak mudah dihack orang, walaupun nanti ada mudah sekali caranya, nanti saya akan beritahu ya caranya. Di sini adalah admin ya, admin go. Oke ya, ada satu user namanya admin seperti ini ya caranya. Tadi jangan lupa kalau cara bikin ininya, pada saat Anda menginputnya tambah di sini rubah jadi MD5, jadi dia mengencrypt data tersebut yang tulisannya admin diencrypt jadi seperti ini. Yang kita yang sederhana aja deh, MD5 ya pakainya, nanti bisa digabung pakai SAS1 atau bycrypt dan segala macamnya. Oke ya, ini untuk pemula saja, jadi tidak usah yang terlalu kompleks, akan menyebabkan kebingungan nanti ya. Oke, selanjutnya kita buat algoritma untuk sebentar ya, sebentar, indeksnya ya. Nah kita buat algoritmanya seperti ini di bagian indeksnya ya. PHP, kita hubungkan dulu ke database ya. Caranya include koneksi .php, sudah ya kan. Kemudian panggil sebuah fungsi itu namanya fungsi session, session star ya, titik koma jangan lupa. Kemudian cek apakah session login, ya, apakah session login ada atau tidak. Ini sekalian saya kasih komentar biar nanti kalian pemahami ya. If iset, nah ya, iset $session, nah cara gitu ini ya, $session login, nah, apakah ada. Jika tidak ada, maka panggil ya, panggil coding login ya. Jadi include, caranya gimana, login .php seperti ini ya. Kemudian kalau ada, cek lagi, cek apakah session loginnya bernilai true. Nah, if lagi sessionnya ya,
login, 2 kali season true sini ya. Kemudian sini else. Kalau di sini kita bisa panggil coding home. Berarti kalau dia udah benar, dia tidak perlu ke login, dia langsung aja ke home.php. Jadi bagian dalamnya ya, bagian konten include. Kalau dia tidak belum ada season ataupun seasonnya belum isinya bukan true, maka dia diarahkan ke coding, panggil coding login. Oke ya, seperti ini algoritmanya. Jadi koneksikan dulu, kemudian panggil sebuah season star, cek apakah ada season login. Jika tidak ada, berarti dia belum login. Cek lagi untuk keamanan kedua, apakah season loginnya bernilai true. Jika tidak, maka kembalikan ke login. Jika benar, kita lanjutkan ke home. Oke ya, boleh ke coding home. Berarti pertama kali ke login. Kita login supaya codingnya bagus, rapi. Saya akan panggil lagi mode login view ya, jadi rapi gitu ya. Jadi nanti dia yang dipanggil adalah mode login view ya. Mau langsung juga bisa sebenarnya sih ya, cuman biar lebih cantik aja di situ. Kita panggil di sini adalah view. View apa aja kita buat. Nah, kita buat dulu HTML-nya, yaitu halaman login. Setelah itu buat sebuah form. Kita bikin caption H3 dulu, itu halaman login aplikasi data mahas data aplikasi data akademik gitu aja ya. Oke, atau aplikasi akademik, pengolahan data akademik. Panjangannya aplikasi akademik aja ya, gitu ya. Oke, jangan lupa actionnya kasih spasi ya, spasi, metode post ya, enter ya, rapi kan. Label pertama adalah username, input tipe teks, name username, required ya, required untuk memaksa dia harus diisi. Kemudian BR, kemudian saya pause dulu sebentar ya, saya ada harus WA dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Aplikasinya tadi udah bikin username sudah ya. Kemudian kita bikin label kembali untuk password, kemudian input tipe password, name-nya adalah password, query. Oke, biar nggak bingung ya, dari tadi kok username name-nya sama terus ya, kita bikin yang beda dikit ya. Ini A, nah yang biar memahami ya, nggak harus sama namanya, ini namanya B gitu aja deh, biar paham deh. Saya ke BR lagi ya, kemudian tambah input, submit, kemudian namanya di sini C, valuenya login. Oke ya, kemudian kita bikin logikanya ya, boleh di atas, boleh di bawah. Kemarin di bawah terus kan, sekarang kita coba yang di atas biar memahami bahwa tidak harus di bawah ya, bisa di atas ya. If iset, nah dicek dulu apakah post C, nah itu atau login ya, itu ada. Kalau nggak ada, jangan dilakukan eksekusi ya. Untuk username-nya post, jadi username-nya apa? A, enak kan? P post B, biar memahami ya bahwa tidak harus username, password, namanya juga password gitu ya, nggak usah. Ini tambahkan MD5 gini ya. Nah, nanti kalau perkembangannya boleh tambah MD5 atau SH1 MD5 gitu ya. Dan masih banyak lagi
crypt nanti khusus kita akan belajar itu ya. Oke, query kita buat query-nya adalah select bintang from table pengguna where username sama dengan petik $U and password sama dengan petik $P gitu. Ini ya, kemudian jalankan MySQL nya, data dalam MySQL query dalam kurung query sudah lupa ya $DB. Nah pertanyaannya mana koneksinya? Pertanyaan koneksinya di mana yuk? Nah jadi kalian karena tadi awal di indeks ini kita sudah buat koneksi di sini, sehingga coding login ini nggak perlu lagi ada koneksi, sehingga kita menghemat coding ya, jadi tidak terlalu banyak menulis codingnya. Kemudian $R sama dengan MySQL 6 row. Kita 6 row ini fungsinya untuk mengecek apakah username dan password nanti itu menghasilkan data. Jika datanya ada cocok, username dan passwordnya cocok, maka nilainya 1. Tapi kalau username dan passwordnya tidak cocok, maka pasti nilainya 0 atau selain 1. Oke ya, pasti 0 sih ya. $R ya kan sama dengan 1. Apakah sama dengan 1? Ya, nggak mungkin lebih dari 1 ya, pasti salah satu saja. Kalau tidak ada, maka kita pakai header ya. Kalau kemarin pakai JavaScript, sekarang saya mau pakainya pakai header location. Walaupun ini tidak terlalu saya sarankan ya. Kenapa? Karena setelah saya uji coba itu header ini kalau coding di bawahnya itu panjang, dia nggak akan jalan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita untuk pemula boleh pakai fungsi namanya header. Kalau dia benar, kita tambahkan session supaya algoritma yang ini login sama dengan true ya. Kemudian header ini fungsinya untuk memindahkan seperti JavaScript yang kemarin kita belajarin, cuman dia versi PHP. Nah ini kalau kita lihat di sini, saya ingin membuat parameter variabel pertama modul sama dengan home, kemudian dan modenya sama dengan view. Jadi nanti fungsinya ini akan mencari file bernama home, dan file di dalam home sini ada file apa yang kita panggil si view. Jadi home dan view ya. Ini untuk pemula. Jadi kalau nanti lebih dalam lagi itu bisa kita manipulasi. Jadi nggak harus sama antara ini dengan ini, nggak harus sama. Tapi ini karena pemula, jadi sesimpel mungkin, tidak terlalu rumit ya gitu. Tapi kalau nanti lebih dalam lagi tidak boleh seperti ini ya. Harus ini nggak boleh, dia harus dibuat alias ya, jadi tidak boleh langsung sama filenya ya. Itu berbahaya sekali karena ketahuan sama hacker, nanti ketahuan ya. Oke. Jadi algoritmanya gimana nih? Ini kalau modulnya home, modenya view, dan seasonnya sudah login. Kita lihat ketika ini, saya tutup dulu semua ya biar enak ya, banyak banget perasaan saya. Kemudian saya lihat di sini ini indeks ya. Tadi di sini kita buat apa? Nah, kalau dia berhasil, dia season loginnya true, maka ketika di indeks, kembali ke indeks, di indeks ini dia akan mengembalikan season loginnya ada season loginnya. Kemudian season loginnya apa isinya? True, benar. Maka dia masuk ke home. Nah, ketika di home kita belum apa-apa di sini. Home kita beri parameter modul sama dengan home, mode sama dengan view. Oke ya. Sudah sampai di sini, kemudian kita belajar bikin di home-nya. Oke ya. Home-nya kita buat, home-nya kita buat algoritma lagi. Nah, algoritma gini. If iset, nah kita cek dulu apakah modul ini ada. Kalau nggak ada, nggak boleh. Nah, ini untuk keamanan ya. Jadi dia ngecek apakah modul ini ada atau tidak. Kalau nggak ada, jangan. Seasonnya kita amankan, kosongin season,
supaya Anda tidak, kemudian suruh dia kembali ke location index titik PHP, jadi dia kembali lagi ke index gitu. Kemudian kalau season get-nya ada, kemudian kita cek lagi apakah modenya ada. Nah, kalau tidak ada lagi, maka kita lakukan hal yang sama seperti ini ya. Oke, jadi dia ngecek dulu modulnya ada nggak, modenya ada nggak gitu ya. Kalau ada modulnya, ini kita masukkan ke dalam modul. Nah, seperti ini ya. Dan getnya, modenya sama dengan get mode. Nah, seperti ini nih sangat berbahaya ya. Seperti ini sangat berbahaya karena dia langsung terhubung dengan sumber database. Nanti kita akan amankan ya di step kedua. Nanti kita bicara tentang keamanan ini. Hari ini fokus dulu pada algoritmanya ya. Jadi gini. Jadi yang ini tadi, nah ini ya, yang ini modulnya sama dengan apa nih? Home, modenya view. Maka di sini $modul isinya adalah home. Dan mode $mode variable mode isinya adalah view. Nah, ketika itu baru kita lakukan if panggil sebuah fungsi namanya access. Di access ini dia akan mencari di folder mode, kemudian modulnya. Nah, nanti kan modulnya sama dengan home tuh. Kemudian modenya baru kita tambahkan dia dengan extensionnya apa? PHP gitu ya. Jadi lengkap nih. Kalau ada panggil, kalau tidak ada berarti dia main-main tuh, bahaya kan. Dia tidak mengetahui di dalamnya ini ada file apa gitu ya. Dia sembarangan naruhnya, memanggilnya itu. Misalkan dia manggil pengguna, nah ini kan tidak ada di sini pengguna. Misalkan agama nggak ada di sini, nah maka dia akan dikembalikan ke indeks. Kalau ada, nah title-nya kita panggil si modul tadi, include. Nah include siapa yang dipanggil? Header titik PHP, headernya. Include lagi panggil siapa? Menu titik PHP. Include siapa lagi? Nah, include lah dia sendiri. Ya, ini diambil ya, copy ini semua. Diambil semua kopinya. Kemudian include siapa lagi? Include apa? Footer titik PHP. Jadi kita sudah tidak perlu mengulang-ulang coding menu, tidak perlu mengulang-ulang coding header, tidak perlu mengulang-ulang coding footer. Jadi yang berubah-ubah kontennya aja gitu ya. Itu lebih Jadi ketika dia modul home, berarti di sini isinya apa? Home, kemudian view, berarti di sini view titik PHP. Maka dia lari kemana? Memanggil siapa? Mod home view titik PHP. Maka ini terpanggil nanti, tampilkan gitu ya. Oke, kita buat dulu headernya biar bagus. Headernya adalah seperti ini headernya. Kita buat HTML, kemudian tadi ada halaman, ada title-nya ya. Title tadi ya. Kenapa ini? Tab. Ada masalah lagi di subpemnya. Saya tutup dulu. Saya buka kembali subpemnya. Saya tarik kembali lagi di sini. Oke, kalau error seperti itu ya. Jadi mungkin karena terlalu banyak buka tabnya, ada file di dalamnya, itu akan menjadi berat ya. Nah, kembali lagi normal. Oke ya. Kemudian title titik koma. Jadi nanti title-nya apa? Title-nya adalah nih yang ada di home nih. Nih kalian tuliskan title-nya adalah si modulnya apa tadi? Home gitu ya. Itu. Kemudian kita buat H1 ketika dia masuk ke feedernya aplikasi. Nah, ini judulnya di sini tadi ya, login di mode login view. Ini adalah aplikasi apa tadi? Aplikasi akademiknya ini ya. Oke, kita pakai di sini. Kemudian HR kita kasih garis, kemudian HR gini sudah halaman ini. Nah, kita tidak ada footer ya.
footernya nanti yang bawah ini kita taruh di footer. Nah gini doang footernya ya. Kemudian menu, menunya ya, menu. Menu ya, salah ini ya, menu, harusnya menu. Oke. Kemudian apa isinya? Ada table, border 1, kemudian tr, th biar tebal ya, sorry, a nya salah nih, a nya gitu ya. Kemudian mode, nah ini kita buatkan base URL nya ya, kita buat base URL nya supaya bagus hasilnya. Kita tambahkan buat base URL, ditambah di sini index, kita tambahkan di sini base URL sama dengan, nah ini kita bisa panggil kan dia tuh localhost Ahmad Roy. Kita pakai base URL nya ya, kita buat variabel bernama base URL. Nah seperti ini ya, ini base URL nya ini ya. Nanti errornya kita abaikan dulu aja ya. Oke, base URL nya ini. Maka ketika ini kita panggilnya adalah php tab base URL. Kita udah dapat nih, ada URL nya ada ini ya di sini. Oke, base URL itu kemudian dipanggil siapa? index.php. Kemudian di sininya adalah index.php tanda tanya. Nah di sini tanda tanya. Kemudian di sini tambahkan modul sama dengan home dan mode sama dengan view gitu ya, di dalam petik ini ya. Oh ini ke double saya. Nah gini ya. Nah ini adalah untuk halaman home. Untuk selanjutnya apa? Tinggal kalian ganti aja. Di sini adalah jurusan. Ini jurusan. Kemudian kita tambahkan lagi di sini nanti untuk mahasiswa. Di sini kita tambahkan lagi mahasiswa. Kemudian siapa lagi kita bikin? Logout. Nah, logout ini tidak ke sini. Kita larikan dia ke salah ya. Sini ada kesalahan sedikit saya. Base URL-nya jangan gini ya. Resiko ya. Nah, ini gini aja. Karena ada logout tadi itu, maka saya buat di bagian menunya sini. Saya Ctrl X aja ya. Cut ya. Saya cut. Saya tambahkan di sini aja cukup. Nah, ada apa-apa di sini. Karena tujuannya nanti ketika di logout dia tidak seperti ini, tapi logout.php gitu ya. Jadi lebih enak seperti ini tampilannya. Oke ya, sudah seperti ini, udah paham. Kemudian kita bikin logoutnya dulu aja ya. Logoutnya, jadi kalau logout seperti ini codingnya, php season start, panggil dulu season, sebuah fungsi season. Kemudian seasonnya dihapus. Nah, dihapus. Kalau sudah dihapus, kembali lagi ke location index.php. Gampang banget kan logikanya. Jadi dia panggil season startnya, baru seasonnya itu di destroy, hapus. Kemudian setelah hapus, pindahkan ke index. Jadi kayak numpang aja logout tuh, hampir sebentar langsung pindah gitu ya. Kemudian kita buat halaman apa lagi nih ya? Home sudah, header sudah, koneksi sudah, login sudah, logout sudah, menu sudah. Oke, selanjutnya ke halaman view. Nah, sini ya. Gini doang view-nya. Kalau tampil nanti kita tambahkan selamat datang di aplikasi. Nah, ya, selamat datang di aplikasi. Coba seperti ini dulu. Kita akan buat refresh dulu. Nah, sudah jadi ya. Admin tadi passwordnya admin. Oke, nah berhasil sudah ya. Logout. Nah, tapi kalau admin sembarangan tidak muncul ya, Bapak.
Itu bisa kita buat logikanya ya. Kalau dia salah, muncul di sini pesan username password Anda salah gitu ya. Gimana logikanya? Kita buat seperti ini nih. Kalau dia username passwordnya salah gitu ya, username passwordnya salah, kita buat dulu di sini. Ini tambahan algoritma lagi ya. Jadi kalau kita tambahkan sini if iset ada namanya $session dalam kurung notifikasi. Jika ada, jalankan. Kalau nggak ada, jangan. Nah, kalau sudah, echo season notifikasinya. Oke ya. Ya, season notifikasi. Nanti kalau ini kita bisa tambahkan JavaScript untuk membuat dia hilang otomatis. Tapi nanti aja ya. Ini sederhananya seperti ini. Jangan nanti terlalu banyak coding, jadinya tambah pusing ya. Ini pelan-pelan dipahaminya, jangan langsung diulang-ulang videonya, nanti akan paham. Kalau nggak paham nanti bisa bertanya saya secara langsung. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau dia ada error, dia ngasih notifikasinya berasal dari siapa? Berasal dari view ini, login ini ya. Kalau dia salah, passwordnya salah, ini ya, kita kasih tahu bahwa session, tambahkan session notifikasi bahwa username dan password salah. Oke, kalau sudah ya, oke ya. Oke, saya refresh. Nah, terus sembarang gini. Username dan password salah. Tapi kalau benar, oke, logout lagi. Ya, gitu ya. Admin. Udah berhasil nih. Nah, home. Sekarang gimana kalau jurusan? Ini footernya boleh kita tambahin ini ya. Tadi kita udah belajar di bagian rootnya. Ada tulisan seperti ini ya. Nah, copyrightnya ini ya, copyrightnya ini kita bisa taruh di footer. Jadi di footernya nanti akan muncul terus, refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, masuk sekarang ke jurusan. Jurusannya masih kosong ya. Isinya kita isi apa ini? Jurusan view-nya. Nah, view-nya gampang banget. Kalau Anda sudah paham tadi, Anda tinggal panggil aja jurusan di bagian indeksnya. Kita tidak ngambil semua, kita hanya mengambil kontennya saja. Yang ini saja udah cukup. Nah, sampai sini jadi copy ya, dari 10 sampai 42. Pokoknya yang dari body ini di bawahnya body dan di atasnya P ini ya. Jadi yang ini bagian header dan footernya kita tidak ambil, kita ambil kontennya doang. Kita masukkan dalam sini. View. Nah, paste. Nah, kita jalankan. Refresh. Iya, oke ya. Oh, ini ada error. Kenapa ada error? Kita lihat ada masalah di mana. Ya, koneksi. Kita nggak perlu koneksi. Kenapa? Karena koneksi sudah ada di satu sentral di indeksnya. Refresh. Iya, tuh keren kan? Satu jurusan. Kalau tambah gimana? Nah, tambah kita linknya bukan ke tambah ya, karena tambah nggak ada. Nah, ini nggak ada, tambah nggak ada ya. Adanya adalah index.php, modulnya di ini jurusan, modenya apa ini? Tambah. Jadi gitu ya. Gimana caranya? Sama, ambil codingnya yang di menu. Nah, di menu ya, tinggal kalian copy aja di sini. Coding yang ini ya, pindahkan di bagian view sini. Kalau mau diketik boleh, langsung ketik aja boleh ya, nggak harus sama. Ini petikin 2 kali. Oke ya, ini ganti modenya apa? Tambah, gitu ya. Ya, tambah. Jadi sentral satu data. Iya, tambah ya. Gimana tambahnya codingnya? Nah, gampang banget. Ini tinggal kamu kopikan. Ini yang apa? Di kontennya, bener sekali. Ini ke kontennya di bagian tambah, paste. Nah, supaya tidak ribet seperti ini, saya buang aja. Enggak apa-apa ya, boleh kayak gini, boleh. Nah, kayak gini boleh ya.
Nah, ini sudah. Kalau dia berhasil tidak lari ke indeks ini, larinya kemana? Larinya ke ini ya, larinya ke mana ini ya. Kita kopikan ini codingnya dia. Kalau udah berhasil bukan ke indeks tapi kemana nih? Nah ini ya, tambahkan petik aja deh, petik 2 lebih bagus ya. Nah, petik 2 ya, paste base URL, indeks, modul, jurus, dan mode view kalau berhasil ya. Jadi kalau ini coding yang tadi sudah mode view, jadi tinggal kita refresh saja, tambah. Nah kita coba nih dari jurusannya atau XXXX ZZZZ, simpan, proses simpan berhasil, larikan ke ada sedikit error tadi ya. Error apa? Oh ya, benar sekali, ini ada apa? Koneksi salah ya, enggak boleh ada koneksinya, kita buang ya. Saya hapus. Hapus tidak ke sini ya. Hapus kemana ini hapusnya? Hapusnya tadi dengan algoritmanya yang udah kita pahami, yang ini kita pakai, tapi larinya bukan lagi ke alamat hapus ini maupun edit, kita larikan dia ke kemana? Hapus ya, hapus maupun edit sama ya. Kita larikan bukan mode ini ya, dan di sininya modenya adalah edit. Nah, yang ini dipanggil kan dan kode jurusannya ini ya kan. Kemudian kalau dia hapus sama, kalau dia hapus bukan ke hapus di PHP lagi, tapi dia dilarikan ke mana? Nah, ini hapus. Oke, udah. Kemudian edit gimana nih? Edit sudah ada kan codingnya. Nah, copy paste aja semuanya, kemudian masukkan ke jurusan ini. Maaf ya, saya salah, ke bodinya aja, hampir aja tadi ya, bodinya aja, edit, paste kontennya aja ya. Nah kita kopikan lagi siapa? Yang ini, atas ini, kita kopikan lagi di atas ini, kopikan. Ingat koneksi tidak boleh ada, udah ada koneksinya, jadi nggak perlu lagi. Udah dapat bla bla bla, udah masuk, simpan. Nah ini indeksnya, ini kita ambil si tambah tadi, tambah ini sudah, kita tinggal copy paste saja. Nah karena kita tinggal modif, jadi saya pingin kalian memahaminya dengan tadi udah paham benar-benar di CRUD 1, baru CRUD 2 sudah paham, kita lanjut ke sini nggak perlu ngoding lagi lebih banyak, kita hanya memahamin alur tadi tuh, modularisasinya. Oke ya. Oke, sudah berhasil. Edit seperti ini doang, sudah. Kemudian hapus sama, copy paste semua codingnya, kemudian masukkan di sini hapus, tidak perlu pakai apa? Koneksi. Kemudian di bagian window locationnya, tinggal kalian copy seperti ini. Cukup berat. Kita coba hasilnya. Refresh, hapus. Proses hapus berhasil. Nah, kalau edit gimana editnya? DBC ya. Ya. Oke, berhasil. Nah, berhasil. Oke, ya. Mahasiswa gimana? Sama caranya mah. Mahasiswa lebih gampang lagi, sama aja gampang caranya ya. Betul, udah selesaikan dulu video yang kemarin, udah paham, baru kita bisa lanjut. Oke, yang mahasiswa sama view-nya adalah apa tadi? Ambil di CRUD 2 di bagian indeks, ambil bagian apa? Kontennya saja. Tidak perlu sampai semuanya, kontennya doang. Kemudian yang dihapus apa ini? Dihapus apa? Ayo, yang dihapus apa? Apa yang dihapus? Koneksi. Ini udah nggak ada koneksi ya. Oke, tambahnya gimana? Tambahnya ini udah kita tadi belajar kan? Tambahnya gimana? Ini tinggal copy aja nih. Satu kesatuan nih biar cepet. Yuk, ini kita buang. Ini bukan ke jurusan, tapi kemana? Ke mahasiswa. Benar sekali. Kemudian bawahnya view. Nah, bawahnya nih. Nah, ini ke bawahnya nih. Ini kita tinggal ambil aja. Ini satu ini, copy semuanya, masukkan di mahasiswa untuk
aksinya ini tidak perlu bukan ke jurusan tapi ke mana, ke mahasiswa. Modulnya ke modenya edit, ininya apa, nim, benar sekali. Sininya adalah, ya tadi apa ini, sini mahasiswa, ininya nim. Ya gampang banget ya. Ini kalau nggak rapi kalian kontrol A, blok, edit, line, reindent, dia akan ngerapikan semua. Oke ya, data manusia sudah berhasil. Kita coba ya hasilnya. Mahasiswa berhasil ya. Kemudian kok nggak muncul Pak? Nanti kita perbaikin. Gambarnya ada di mana? Gambarnya ada di assets, pakai S ya, aset. Nah ini supaya bagus jangan seperti ini, karena kita sudah punya base URL, kita lakukan gini. Nah jadi lebih cantik ya nanti tampilannya. Assets, di dalam folder apa? Foto. Udah gitu doang. Gambarnya belum ada kan, ini aplikasi gambarnya. Oke sebentar ya. Oke kita lanjutkan lagi ya, tadi sorry ada. Oke kita lanjutkan, tambahnya gimana? Oke tambahnya gimana, kita buat ya. Tambahnya gampang banget ini ya, tambahnya tinggal Anda ambil coding di sini yang punya Anda tadi, ambil apanya, kontennya doang ya, jangan ikut semuanya ya, kontennya doang. Kemudian masukkan apa di sini, tambahnya. Apa yang dibuang? Ingat apa yang dibuang? Koneksi nggak ada di sini ya, ada tadi di atasnya. Nah koneksinya udah nggak ada ya, nggak ada koneksi. Oke bagus sekali, sudah form tambah di sini. Apa di sini yang ketinggalan? Ini uploadnya kemana? Uploadnya ke assets, foto, garis miring. Iya ini ya, assets, foto, garis miring. Oke ya. Kemudian ininya kita ganti, tarikan dia ke mana sini. Oke ya, di sini jadikan mahasiswa. Oke ya, sudah semudah itu ya. Editnya gimana? Editnya mah gampang, tinggal copy paste yang ini tadi, caranya sama kayak jurusan tadi. Kalau udah ngerti gampang ya. Udah ya, edit lagi yang tadi, yang penting pahami dulu algoritmanya, maka Anda akan mudah sekali itu kan. Wah ini kenapa tambah ya, harusnya di sini edit ya, salah saya. Oke ini apa yang dihapus? Koneksi. Oke ya. Kemudian di bawah kita perbaikin apa ini, assets, kemudian di sini foto, garis miring. Oke ya, saya pause sebentar. Oke kita lanjut lagi, sorry tadi terpause. Lanjut lagi di sininya. Nah ininya sama ya, kayak ditambah, tinggal copy, edit, saya pindahkan, paste. Oke ya. Oke kemudian hapusnya gimana? Hapusnya sama persis ya, hapus tinggal paste doang gini. Yang dihapus apa? Koneksi. Kemudian di sini apa? Nah, sama kayak ini tadi, tinggal window locationnya, arahkan dia ke sini. Nah betul ya, proses berhasil, kurang L. Oke sudah, kita coba jalankan, refresh. Oke kita edit, jadi tambahkan foto. Ini foto yang kemarin juga ya pakainya, foto yang kemarin. Oke proses edit berhasil, fotonya berhasil kan. Kalau edit lagi, gambar yang lain lagi, ini simpan, berhasil ya. Kalau mau tambah dulu, kita coba tambah, tes lagi, perempuan dia tes, kemudian gambarnya adalah ini, simpan, berhasil. Tuh tidak berhasil tambahnya. Ada apa ini? Kita cek lagi di bagian tambah, form tambah bla bla bla, select query-nya udah benar, simpan, kemudian name, nama, kode jurusan, upload dir, asset, upload dir udah berhasil nggak? Masuk ya. Kemudian
ada yang salah. Kenapa dia tidak berhasil? Kita coba. Oh, karena tadi sama-sama tes ya mungkin ya. Coba kita coba satu-satu. Name-nya sama tadi mungkin ya. Mungkin lah ya. Oke, simpan. Hasil tidak berhasil karena tadi name-nya sama, nggak boleh ya. Tapi nanti buat contoh jangan gini ya. Jangan ini buat uji coba aja ya. Nah, saya hapus aja ya. Pakai data yang minimal mendekatin realnya ya, jangan seperti itu. Misalkan 10 10 10 001, kemudian namanya Jono, alamat Jalan Sentosa, nomor 99, laki-laki, akuntansi, jurusan akuntansi, kemudian di sini laki-laki, di sini simpan. Jadi lebih cantik ya pengujian datanya gini. Jurusannya jangan gini ya, jurusannya jangan akuntansi dan komputer perusahaan. Oke, berhasil. Yang ini saya hapus aja, tambahkan namanya P. Nah ini ya, PTK pemrograman dan teknisi komputer. Ini berhasil. Nah pertanyaannya, lihat ya, ini saya kan sudah ada jurusan akuntansi karena kita udah pakai relasi database. Ini kerennya di sini ya, ketika saya hapus AKP apa yang terjadi? Tidak bisa dihapus. Karena apa? Karena dia terrelasi. Itu kerennya. Jadi data valid ya. Tapi kalau PTK kan tidak ada ya. Saya tambahkan satu lagi dia, SSX. Nah ini kan tidak ada yang pakai nih, dan yang pakai di mahasiswa, maka kita tambahin, kita hapus. Nah, bisa, sangat bisa sekali ya, gitu ya. Itu udah berhasil. Home, jurusan, mahasiswa, udah berhasil kita buat. Ini kok L ya, kurang bagus banget ya. L itu apa gitu, si usernya kan bingung nanti kan, L itu apa kan gitu. Nah kita bisa jelaskan L itu adalah laki-laki, maka kita beritahu si user, pengguna kita bilang if, kita pakai if ya, dolar salah, oh di sini ya, di bawah sini, sorry, di bawah sini ya, dolar if dolar R JK sama dengan L, maka ini caranya yang pertama. Oke, maka di sini JK sama dengan apa? Laki-laki. Tapi else kalau bukan L berarti apa? Perempuan. Maka di sini tampilnya bukan dolar JK, tapi di sini adalah JK. Nah, ya jangan lupa titik koma. Tambahin titik koma, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, karena satu baris deh ya. Refresh. Tuh, laki-laki ya, lebih enak dilihat kayak gini ya. Name, nama ya. Yang bisa dimodifikasi, ini kasih JavaScript, jQuery dan segala macamnya. Oke, udah kita berhasil membuat satu aplikasi ini. Saya logout. Nah, ya. Nah, saya tadi di demonya ada tulisan kalau usernya masuknya pagi, ngasih tahu pagi, selamat pagi gitu ya, keren kan? Nah, lebih hidup ya. Jadi gimana caranya gitu? Kita buat seperti ini. Nah ya, di bagian ini, di bagian ya, sebentar ya, saya pause aja dulu. Oke, kita tambahkan di bagian header. Kemarin kan kita udah belajar tanggal ya, kita bisa buat algoritma seperti ini. PHP, kita date defaultnya dulu, kita buat defaultnya dulu, time zone setnya kita set jadi Asia garis miring Hong Kong, karena kita wilayah +8. Oke ya. Kemudian kita buat logika jika date. Nah, date-nya itu adalah hours,
jamnya itu lebih besar sama dengan 6 dan jam 6 ya, berarti jam 6 dan date-nya hours itu lebih kecil sama dengan 10. Maka kita beritahu eho selamat, pasti dari jam 10 sampai jam 10, jam 6 sampai jam 10 itu disebut selamat pagi. Else apa lagi nih, kita buat else nya seperti ini, copy paste. Dia jam 11 sampai jam 11 sampai jam 15 atau jam 3 itu sudah masuk selamat siang. Nanti kalau berbeda pendapat, oh sama siang itu Pak mulai jam 12 ya, tinggal kalian ganti aja di jam 11 ini jam 11 ya, jam 11 ini jam 12 ya. Oke. Kemudian kalau dari jam 16, jam 6, jam 4 atau jam 4 itu sampai jam 18 itu kita bilang biasanya sore. Ya. Oke, kita bilang dia sore. Ini tambahkan kalau itu jam 19 itu sampai jam 24 atau jam 00 itu disebut dengan selamat malam. Kalau jam 1 sampai jam 5 itu disebut dengan selamat apa ya? Nah, saya juga agak bingung, selamat malam juga mungkin ya, karena masih gelap ya. Oke. Jam 1 sampai jam 5 kita bilang selamat malam, atau nanti kalau jam 5 selamat subuh gitu mungkin ya. Tapi ini aja udah cukup deh ya. Jadi kalian bisa modifikasi sendiri ya. Kita coba jalankan. Selamat malam, karena saya buatnya jam 7. Jam kalau di sini jam 7 atau sekitar jam 19. Nah, sekarang kita bikin nama yang di header ini muncul adalah namanya siapa. Yang login tadi, yang login siapa. Nah, ini kita bisa buat di bagian home-nya di sini ya. Yang login tadi siapa gitu ya. Maka kita bisa tambahkan algoritmanya di bagian indeks ini. Algoritmanya ini tambahan ya, yang tadi udah beres. Sekarang kita buat modifikasi sedikit. Ini sudah ketemu tadi loginnya kan. Nah, jadi kalau ketika login kita berikan dia itu session, namanya session nama ya, atau username-nya tadi ya. Username-nya adalah username-nya tadi. Nah, ketika dapat username-nya, kita bisa tambahkan di bagian header. Di bagian header ya, kita buat algoritma panggil query-nya adalah select bintang from tbl pengguna where username-nya adalah apa? Session siapa tadi? Username ya. Oke. Kemudian panggil $data mysqli feed query $db $query. Kemudian panggil datanya $r mysqli feed $data. Berhasil di sini ya. Tinggal kita panggil selamat pagi. Nah, kita tambahin di sini supaya enak ya, di sini aja supaya tidak berulang-ulang. Saya buatnya di sini aja. Eho jika jenis kelaminnya panggilan ya, panggilan titik spasi bapak, misalkan bapak namanya tadi, spasi tik adalah namanya, kemudian kita tambah selamat pagi bapak, selamat sore bapak, itu ya, tambahkan eho ini selamat pagi bapak, kita buat spasi dulu ya biar enak tampilannya, selamat pagi, atau di sini kita bisa tambahkan di sini jadi ya, tambahkan spasi di sini. Oke.
selamat pagi Bapak Ahmad Roy misalkan ya, gitu. Lebih keren ya. Nah, kita belum deklarasikan panggil nih siapa. Nah, panggil adalah logikanya gini, if R JK. Nah, jenis kelaminnya adalah L, maka dia adalah panggil sama dengan apa? Bapak. Ya, udah sudah kayak gini ya. Kemudian else, kalau dia selain P, maka dia tinggal ibu. Bapak atau ibu ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya Miss atau Mister. Ya, ibu itu. Oke, sudah ya, panggil nama itu. Coba jalankan. Oh, error ya. Ada kesalahannya di mana? Oh ya, nama saya belum deklarasikan. Nama itu siapa ya? Namanya adalah nama di sini ya. Oke. Kita belum deklarasikan. Ups, di 12 ada kesalahan di mana sih? 12 ya. Oke. Oh, ketinggalan petik di sini ya, maaf. Ketinggalan petik. Oke, saya refresh. Oh, masih salah. Select bintang from username. Coba kita keluar dulu karena tadi belum ada username-nya. Kita coba lagi masuk. Oh, saya kesalahannya di mana nih? Kita cari deh. 12 select bintang from table pengguna where username sama dengan seasonnya ini. Kemudian saya ada salah di mana? Table pengguna username petik 2 titik koma udah benar semua. Ada salah di mana nih? Dan aspek petik 2 dia bilang. Select bintang from table pengguna where petik 1. Oh, ini ada kesalahan di sini ya. Kita ganti aja username. Ini karena dipetik, di sini petik lagi, itu kacau jadinya ya. Supaya tidak error, kita seperti ini kan aja ya. Username adalah ini ya. Nah, karena ada 2 kali petik tadi ya di sini. Koma kita tambahkan di sini adalah username-nya. Oke, kita refresh. Benar. Selamat malam Bapak Ahmad Roy Eskom. Keren ya. Jadi kalau dia nanti pagi, selamat pagi Bapak Ahmad Roy Eskom gitu ya. Kalau lebih keren lagi nanti kita bisa tambahkan foto, udah bisa kita tambahkan foto nanti ya di selanjutnya lagi. Ini udah alhamdulillah udah selesai alhamdulillah aplikasi 03 yang versi satunya. Selanjutnya supaya codingnya masih ada, saya akan copy paste dulu di sini untuk cadangan ya. Saya copy paste dulu ini buat 03 yang ini yang terbaru, kita nanti jadikan dia 04. Yang ini kita jadikan dia 03. Oh ya, karena lagi dibuka ya, banyak dibuka ya, jadi nggak bisa. Ini kita tak bikin di sini versi 1 aja. Aplikasi versi 1. Oke ya. Oke. Aplikasi versi 1 di backup dulu aja. Oke, selanjut lagi kita bikin apa? Kita bikin penggunanya di sini. Jadi kalau nambah pengguna kan nggak mungkin dari sini, dari database ya. Kita pinginnya dia bisa menambah username sendiri lewat sini ya. Kita tambahkan. Caranya gampang banget ya, tinggal kita bikin di sini folder bernama new folder, namanya adalah pengguna. Penggunanya tambahkan di menunya, di sini tambahkan apa di sini pengguna, di sini pengguna. Oke ya, oke di sini itu menunya ya. Ketika diklik pengguna masih kosong. Oh, ada masalah gimana? Oke, penggunanya masih kosong ya, karena filenya kosong jadi dianggapnya jalanlah algoritma yang ini ya.
yang ini ya, location index ya, destroy, karena dia tidak menemukan filenya ya, file no exist ya. Jadi supaya enak, kita kopikan aja semuanya. Oke, kita kopikan pengguna ini semua, paste semua. Nah gitu cukup, itu gampang banget ya. Kemudian kita bisa tambahkan di sini view-nya bukan lagi data mahasiswa, di sini adalah data pengguna. Di sini bukan mahasiswa tapi pengguna. Kemudian di sini bukan nomor NIM tapi apa? Di sini ya, username, passwordnya nggak perlu ya, nama, jika level ya. Nah, username, nama sudah ya, nama sudah, nama, jenis kelamin sudah ada, jenis kelamin dibuang aja ini, jenis kelamin. Kemudian lagi di sini levelnya apa dia, ini level ya. Foto nanti kalau misalkan perlu saya bisa buatkan fotonya ya, lebih lengkap lagi. Oke. Ya nggak serumit ini, kita udah pakai ini, kita cukup select. Sebentar, saya ada mau baikin sedikit ya di sini. Ini harusnya bukan seperti ini, nggak keren banget ini ya, gini dong. Nah ya, kalau bintang-bintang gitu ya tinggal aja tulis aja bintang gitu ya, semuanya kena. Cuman lebih keren kayak gini, jadi nggak tampil nanti double, namanya kode jurusannya double kalau kayak gini. Tapi kalau B titik jurusan, yang kode jurusan miliknya B itu tidak akan muncul. Oke ya, select bintang from tabel TBL pengguna. Sudah kan? Ini nggak perlu ya, nggak perlu ini. Di sini tinggal menyesuaikan. Ini adalah apa? User name. Di sini adalah nama, udah benar. Di sini adalah JK. Oh, tadi JK-nya ini masih perlu ya kita ya. Oh, perlu ya. Ini username ya. Ini nama, alamat dibuang, nggak perlu. Kemudian jurusan bukan jurusan tapi level. Gambarnya tidak ada, dibuang aja. Ini bukan mahasiswa tapi apa tadi? Pengguna. Ininya bukan NIM ya, tapi apa? Username. Oke ya. Tadi kalau mau cepat klik blok kemudian Ctrl D ya. Di blok kemudian Ctrl D, baru dia akan searching dengan kata yang sama. Kemudian tambahnya apa? Tambahnya sama, di sini username aja, di sini username, di sini nama, di sini jenis kelamin tidak perlu, di sini aja ya. Oke, jenis kelaminnya ini. Kemudian ke jurusan bukan jurusan tapi level. Di sini jadinya level. Di sini bukan tabel jurusan tapi TBL level. Kemudian di sini adalah kode. Levelnya aja langsung level, tidak perlu pakai kode. Karena kita tidak menghubungkan dengan tabel level dengan tabel pengguna, akan jauh lebih rumit ya sebenarnya. Jadi kita cukup seperti ini aja. Upload foto tidak ada. Tidak ada ngupload foto. Di sini ganti bukan NIM tapi username. Alamat tidak perlu ada alamat lagi, JK sudah ada. Kode jurusan bukan kode jurusan tapi level. Upload foto tidak perlu upload foto, kita buang aja. Tidak ada namanya upload foto, cukup langsung seperti ini saja. Di sini username, name-nya ganti username. Alamat tidak perlu, JK. Kemudian di sini bukan kode jurusan tetapi level. Kita tidak pakai file, kita buang saja. Dah, jadi di sininya bukan mahasiswa larinya tapi kembali ke pengguna. Edit sama. Jadi di sini bukan tabel mahasiswa tapi tabel pengguna. Di sini bukan NIM, kita ganti semua yang namanya NIM, kita ganti jadi username. Kita perbaikin, cek satu-satu. Username, nama, itunya gede ya, lebih keren, gede. Nama, alamat tidak perlu, saya buang. Jenis kelamin ini, jurusan tidak bukan jurusan tapi level. Di sini namanya level. Table apa nih? Table level. Di sini
level sama ya, level di sini kode jurusan jadikan level juga, di sini juga sama jadikan level. Kemudian tidak ada upload file, saya buang aja. Kemudian username-nya diganti, sudah benar ya, alamat tidak ada, tadi JK kode jurusan tapi level. Kita tidak ada logika seperti ini, kita buang saja yang ininya. Oke ya, oke, ini cukup seperti ini, simple banget. Update tabel, bukan mahasiswa tapi tabel pengguna, nama, alamat tidak ada, JK, kemudian bukan kode jurusan tapi level. Username-nya primary key-nya username, kemudian ininya bukan mahasiswa tapi ke pengguna. Mau berapa banyak pun kolom bisa kita buat ya. Hapus, ini bukan name, blok aja semuanya, jadikan user. Nah itu enaknya kan, ini jadikan pengguna. Oke, di sini ganti jadi pengguna juga, pengguna. Selesai. Nah cukup sebentar aja ya kalau menambah modul ya. Nah kalau udah ngerti mah gampang. Pengguna tuh Ahmad Roy, levelnya admin, tambah. Misalkan saya ganti username-nya jadi operator laki-laki, gantikan dia operator, simpan. Berhasil tuh. Tidak berhasil nambah ya. Kita cek dulu deh, tambahnya ada masalah di mana nih. Username nama JK level, username nama JK level. Bentar ya, ada terus sebentar, play lagi. Oke, play ya. Oke ya. Salahnya di sini bukan mahasiswa tapi pengguna. Benar. Oke, kita coba jalankan lagi. Tambah, saya tambahkan tadi apa, operator, namanya adalah Ahmad, bukan, Raihan namanya. Nah kemudian laki-laki dia sebagai operator, simpan. Ada yang kurang ya, ada yang kurang. Iya saya lupa, apa ini, kekurangan apa nih, kolom password, habis username itu password ya. Oke, salah ini, harusnya password di sini. Dari mana password? Nah, belum ada kolomnya di sini ya. Lupa kita ya. Copy paste aja di sini ya. Nah, enak ya. Sebanyak ngetik, yang penting paham. Jangan ngetik semuanya satu persatu. Memang lebih cepat, cuman lelah juga kalian nanti. Ya, kalau di sini tinggal kita copy paste untuk siapa? Passwordnya. Nah di sininya tambahkan apa, MD5. Oke, makanya dia tadi nggak masuk, saya tambah lagi pengguna, tambah operator namanya Raihan, passwordnya operator juga ya, salah maaf, passwordnya Raihan laki-laki di operatornya, simpan. Semoga berhasil. Alhamdulillah udah berhasil. Kemudian kalau edit, kalau edit nih ada problem nih, dia nggak bisa ngedit password di sini kan. Tapi tidak apa-apa, kita coba dulu. Ini nggak boleh ya ngedit username kayak gini, nggak boleh. Itu tidak benar. Primary key tidak bisa dirubah ya. Walaupun ada caranya, cuma saya tidak mau terlalu rumit ya, read only. Jadi kalau ini juga sama, berarti diedit di sini juga salah nih. Berarti di sini read only. Jadi tidak bisa di bagian jurusan, apakah sama? Sudah ada read only-nya, sudah ada ya. Di sini nggak boleh ya. Nah, ini. Jadi kalau diklik nggak bisa dia pakai operatornya. Kemudian dia bisa ganti ini. Nah, kalau ganti password gimana? Nah, logikanya gimana? Jadi gini logikanya. Ada sedikit logika ya. Jadi kalau misalkan dia passwordnya kosong, berarti dia nggak ngerubah password kan, berarti dia tidak merubah password. Tapi kalau passwordnya ada isinya, maka apa, maka dirubah passwordnya. Ini value nya kosong, kondisi kosong ya. Jadi kalau kondisinya kosong,
passwordnya tidak dirubah berarti kan. Jadi kita bikin logika dulu gini. If password, kita ambil dulu, tangkap dulu ya, tangkap dulu. Ini adalah password ya. Kemudian di sini kita bisa tulis if password, ya kan, sama dengan kosong ya, else yang ada isinya, ya kan. Kalau passwordnya kosong, maka jalankan seperti biasa seperti ini ya, query-nya jalankan seperti ini. Tapi kalau passwordnya tidak kosong, maka lakukan seperti ini, password sama dengan ketik md5 buka kurung md5 buka kurung, oh salah nih, yang gini, md5 buka kurung dolar apa ini, pas double gini ya, kita gini kan aja, password gitu ya, password new gitu ya. Maka password new nya apa? Password new adalah md5 dalam kurung password. Nah ya, jadi dia dikonversi langsung. Kalau kenapa konversinya di sini, kenapa dari sini? Karena kalau dia dikonversi md5, kosong pun dikonversi, jadi ada isinya, itu nggak benar ya. Ini password new jadinya. Nah, udah seperti ini. Jadi kalau passwordnya kosong, ya no. Oke ya. Misalkan ini. Nah, kalau passwordnya kosong, ya udah nggak usah dirubah passwordnya, nggak berubah. Tapi kalau passwordnya diganti, misalkan ini pengguna, saya ambil yang admin aja deh biar enak. Operator admin 1 2 3 saya rubah nih. Oh salah, passwordnya keikut read only ya tadi, karena copy pastenya salah ya, read only salah, ini nggak benar, passwordnya nggak perlu di read only ya. Refresh kembali, saya ganti sini 1 2 3, simpan. Nah, berubah passwordnya 1 2 3 kan, sudah. Coba saya logout, admin tidak bisa, passwordnya salah, admin 1 2 3. Nah, ini baru benar. Udah kan, gampang kan. Nah, ya kalau gampang semua orang bisa, tapi kalau ini ada kerumitan, tidak semua orang bisa. Ini namanya skill, paham ya? Iya dong. Oke, lanjut. Ini udah oke ya, operator. Nah, sekarang pertanyaannya apa bedanya? Kita udah bisa bikin ya ini ya. Nah, sekarang apa bedanya operator dengan level admin? Apa bedanya? Kalau level admin dia bisa mengakses semua menu, kalau operator dia hanya bisa tidak bisa mengakses pengguna. Jadi ceritanya admin ini super admin, bisa nambah user. Oh, ini ada kesalahan ya, satu-satu nih. Wah, salah nih. Saya ada kesalahan di sini. Sini harusnya ditambahin namanya nomor plus. Berarti di sini juga salah dong. Oh iya, ada ketinggalannya. Plus ya, sorry. Oke, ada, kalau saya ngeliat kesalahan baru saya bisa tahu ya. Oke ya. Nah, apa bedanya? Admin itu bisa mengakses, tidak bisa admin bisa mengakses pengguna, operator tidak bisa mengakses. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, kita bikin algoritmanya untuk menu. Ya, kita bikin algoritmanya untuk pengguna. If season, nah, tambahkan season apa? Level. Nah, ini kan kita belum buat ya. Ini belum kita buat. Nanti kita akan buat sama dengan admin. Baru muncul, boleh. PHP tutup kurung. Seperti ini ya. Maka dia muncul, kalau enggak boleh. Nah, gitu. Jadi gimana nih? Di bagian mana ini tadi? Home, bukan. Login ya, view login. Oke, di sini ya. Itu tambahkan season lagi yang baru adalah season apa ini? Apa di sini? Level. Oh, kita sudah punya username ya, nggak perlu lagi ini ya. Kita cukup bukan season lagi, karena
di sini kita sudah buat si header, udah memanggil sebuah data yaitu R. Nah, ini jadi konflik ya. Kenapa? Karena R di sini nanti ketika mengganggu di bagian sini juga memakai R ya. Supaya tidak sama, kita ganti jadinya dia kita ganti R, biasanya orang pakai Y misalkan ya, atau X ya. X ya, di sini kita ganti jadi X, ini juga ganti jadi X. Oke ya, tidak sama variabelnya ya. Oke, X. Kemudian kita udah punya nih sebenarnya levelnya ya, jadi kita tinggal panggil doang nih. Variabel X itu kita bisa panggil di bagian menu, bukan session tapi variabel X. Nah, levelnya adalah admin. Kita refresh nih, coba. Kalau admin, maksudnya salah ya, tadi admin 1, 2, 3, penggunanya ada. Kalau operator login, penggunanya hilang. Nah, keren ya. Nah, admin 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya, kalau saya operator, ini operator, gimana caranya saya ganti password? Masa langsung ke admin, ngerepotin admin kan gitu ya. Kita tambahkan menu yang namanya profil. Nah, ini profil gitu ya. Tambahkan menu namanya profil. Di sini tambahkan namanya profil. Jadi dia bisa mengedit dirinya sendiri gitu ya. Gimana bikin profil? Kita bikin lagi folder di sini, gampang banget. Algoritmanya sama kayak kita ngedit gitu ya. Jadi tinggal gini aja. Jangan gini deh, biar keren kayak gini deh. Klik kanan, new folder dulu, namanya profil. Di dalam profil kita buat file bernama view. Algoritmanya mirip kayak edit, maka kita ambil yang edit ini aja. Copy paste, edit di sini. Oke ya. Algoritma mirip kayak edit di sini. Tapi bedanya di sini bukan get username, tapi kita sudah punya variabel nama x username. Maka di sini udah dapat datanya. Maka di sini username, password, nama, jenis kelamin, laki-laki, level udah. Nah, level tidak boleh ya dia ngerubah levelnya. Nah, ini bahaya. Jadi dia hanya bisa merubah jenis kelaminnya dia, nama, username maupun passwordnya. Username ini juga hanya read only ya. Jadi di sini username ini supaya tidak salah, tidak logaritmanya kita bukan pakai ini, tapi x username-nya kita panggil dari x username. Jadi yang di login tadi ya. Sehingga yang ini tidak berpengaruh ya. Gitu. Tidak bisa dirubah juga. Oke ya, password ini tabel pengguna. Level tidak perlu, tidak pakai level kan ya. Nah, gini tidak juga pakai level di sini. Larikan kemana? Bukan ke pengguna lagi, ke profil. Profil edit berhasil. Kita coba refresh profil. Nah, operator Rehan. Misalkan saya ganti passwordnya 1, 2, 3. Simpan. Berhasil. Berhasil ya. Coba kita masuk ke logout. Operator gagal. Jadi passwordnya apa tadi? Operator 1, 2, 3. Gampang banget. Sudah gampang nih, sudah keren, sudah jadi sebuah aplikasi. Tinggal kita kasih dia CSS dan JavaScript yang lebih keren lagi. Ini tampilan sudah jadi ini sebuah aplikasi ya. Nah, untuk buat templatenya, memasukkan templatenya, kalian harus belajar dulu namanya framework CSS, namanya Bootstrap. Nanti kita ketemu lagi, kita akan buat dia lebih cantik, tapi harus belajar dulu framework Bootstrap. Kalau belum belajar mau Bootstrap, framework Bootstrap nggak akan paham gitu ya, karena basicnya ada di situ. Oke, ini saja. Alhamdulillah. Wah, lama banget ya, 1,5 jam gitu ya. Nanti kalau memang perlu saya akan belah potong-potong ya gitu ya. Jadi oke ya. Oke. Sebenarnya di sini ada sedikit apa ya bahasa kita
ada sedikit perbaikan. Nah, ini untuk keamanan. Ini udah cukup ya, ini udah cukup nih. Tapi saya akan buat sebuah ada kelemahan di sini untuk menyempurnakan ini. Kalau kalian lihat ya, ini profilnya saya baikin dari adminnya, jadi admin maksudnya. Gini, ini kan pengguna ya, coba saya logout ya, logout, saya masuk admin, saya masuk operator. Nah kalau kalian maaf ya, operator sorry 123 ya, pasti 123. Coba kalian lihat, memang nggak ada pengguna, tapi kalau saya rubah di sini jadi pengguna, apa yang terjadi? Terbuka. Nah, ini yang jadi kacau, ya kan? Padahal dia operator kok bisa masuk ini kayak kacau. Kita jadi buat algoritmanya gimana? Algoritmanya kita bisa buat kalau dia bukan user admin, levelnya admin, nggak boleh dia masuk ke sini. Gimana caranya? Kita buat logika di sini. Ya, if $x levelnya tidak sama dengan admin, maka suruh ngapain dia? Suruh ke indeks sama kayak logout nih, di sini ya, di home di sini. Ini yang ini season destroy, masuk ke sini. Jadi suruh dia ke sini. Coding ini kita kopikan semuanya ke semua akses. Ya, tambah di sini juga sama algoritmanya. Hapus juga sama. Jadi tidak bisa ya. Nah, untuk edit juga sama ya. Jadi tidak boleh mengakses ke situ. Dia jadi keren ya. Nih, udah keren. Jadi kalau misalkan dia operator, walaupun dia rubah di sini pengguna, enter tidak bisa, langsung suruh ke situ. Keren ya. Oke, ini sudah berhasil, udah keren nih aplikasinya. Ternyata masih ada banyak kelemahan sih sebenarnya di native ini. Cuman saya ini biar kalian nanti masuk ke dunia CI, framework coordinator itu nggak kaget ya gitu. Nah sekarang ada satu kelemahan ya. Dalam kita ini keamanan ya, kita bicara keamanan ya. Ini dalam kita memasukkan ini, itu saya akan ajarkan namanya sebuah teknik hacking, namanya SQL injection. Itu yang bahaya dalam dunia hacking. Makanya kita pembuat programming, seorang programmer harus memahami itu. Salah satunya adalah saya akan jelaskan. Kalau memang saya nggak, anggaplah saya tahu username-nya itu apa ya. Anggap saya nggak tahu pas username apa. Nah, saya nggak tahu nih username-nya apa ya. SQL injection-nya saya tutup ya. Nanti di kelas tertutup aja baru saya lihat. Ini akan saya tutup ya. Oke ya, mohon maaf saya akan tutup. Ketik. Mohon maaf ya, salah ngomong. Saya harus diem nih, sorry. Oke, kemudian saya login. Sebentar. Contohnya sudah saya kasih ya tadi. Solusi ya. Oh,
Oh iya, karena ada keamanan ini ya. Oh, tidak berjalan injectionnya ya. Sebentar, ada kesalahan lagi. Oke, harusnya masuk ya. Sebentar. Di sini loginya tadi. Saya pause dulu aja deh. Oke, tadi ternyata ada kesalahan. Di sini harusnya lebih besar sama dengan 0 ya. Tadi ini cuman kalau seperti ini ya. Kalau dia seperti ini tadi udah benar ya saya buatnya. Kalau seperti ini baru bisa jalan SQL injectionnya ya. Nah, sudah alhamdulillah udah aman ya. Tes, masuk kan? Ini berbahaya, sangat berbahaya sekali ya. Oke, nah ini bisa masuk saya. Nah, tapi cara keamanannya Anda bisa lakukan ini. Wajib dia bernilai 1 yang pertama, yang kedua tambahkan di sini setiap inputan tidak boleh secara langsung tapi diberi yang namanya SQL escape real saya lupa namanya. Bentar ya. Login view. My SQLe escape string ya, ditambahkan di sini db, nama datanya. Ya, jadi ini akan mencegah seorang programmer memasukkan coding yang tidak benar ya, itu yang berbahaya. Jadi dia mencegah ya, MySQL escape string ya namanya. Jadi semuanya kalau mau lebih bagus lagi, setiap kali masukkan ini jangan langsung ke sini. Maaf, di bagian editnya. Ini tidak boleh langsung seperti ini. Ada MySQL string itu ditambahkan satu-satu semuanya. Ya, tambahkan semuanya di sini. Itu insya Allah sangat sulit sekali diserang pemasuknya. Walaupun nanti masih ada lagi kelemahan-kelemahan lain. Tapi nanti kita tidak pakai ini. Kita pakainya CI yang udah banyak sekali di kelas-kelas atau ya kelas-kelas ajaib ya dari miliknya Codeinator ya, jadi keren banget, nanti kita bisa pakai itu. Oke, itu saja. Mungkin kalau mau ditambahin gambar di sini itu logikanya sama, tinggal tambahin sini ada gambarnya ya gitu. Ini udah cukup lah ya, udah cukup, sangat cukup sekali. Saya ulang lagi, yang penting Anda memahami algoritmanya. Ini kalau kita lihat mulai dari indeks pertama, jadi yang pertama kali dijalankan itu indeksnya, kemudian jalankan koneksinya, kemudian login, season ngecek season login, kalau ada cek lagi apakah season loginnya true, kalau true panggil coding home. Jadi terus menerus sebenarnya ini tidak berpindah file kemana-mana ya, semuanya file indeks semua kecuali yang logout. Jadi kalau ini pun nah tetap file indeks ya, profil file indeks, jurusan file indeks, mahasiswa file indeks, jadi tidak berpindah-pindah. Yang berpindah adalah konten di dalamnya, itu adalah yang dipanggil si ini. Ketika masuk di home, dia yang berubah-ubah adalah file yang di sini, include yang di sini. Nah itu ya, jadi pemahamannya seperti itu, udah banget ya. Nah ini sama, tadi tambahkan MySQL escape string ya, jadi dia akan menjaga supaya tidak ditambahin, disusupin oleh coding-coding yang tidak benar ya. Contoh coding yang nggak benar tuh kayak gini nih, ini bahayanya nih. Tidak hanya itu ya, kalau ada orang masukkan coding seperti ini, nah, ini bahaya banget ya. Tes ini saya masukkan seperti ini ya. Nah, coding JavaScript biasa aja ya, di hack gitu ya. Nah itu karena bisa seperti ini ya. Nah itu ini tutupnya kurangnya. Nah ini kalau seperti ini simpan ya, kacau jadinya nanti. Oh tidak masuk ya, sebentar. Oh tidak masuk. Bentar. Oh tes sudah ada mungkin.
tes dulu. Oh, masuk ya. Coba hapus, tambahkan tes. Nah, ini script alert, simpan. Oh, kenapa tidak bisa masuk ini? Mode jurusan tambah pas jurusan, benar kok semuanya. Oke, coba saya tambah lagi tes script alert simpan. Oh, tidak bisa masuk, kenapa? Kita coba cari di sininya dulu, dive. Kita coba print R. Ini sudah selesai sebenarnya. Ini cuman saya mau beritahu bahwa ini bahayanya kalau aksesnya langsung ya, itu berbahaya sekali. Oh iya, di sini ya. Ya, kosong langsung. Oke ya, ini saya contohkan. Tadi ada kesalahan sedikit ya. Kenapa tidak masuk? Karena di sini kita pakai petik 1. Jadi ketika script JavaScript-nya petik 1 itu jadi kayak kacau dia. Nah, kayak gini ya. Nah, ini saya pakai petik 2. Saya simpan, apa yang terjadi? Nah, jadi gini, di hack. Jadi kalau kita nge-refresh ini, nah tiba-tiba ada di hack. Padahal nggak ada isinya nih. Di hack lagi. Nah, ini bahaya ya. Jadi dia bisa masukkan coding-coding yang berbahaya. Jadi kalau masukkan data tidak boleh kondisi kosong seperti ini. Nah, ini langsung dari sini langsung dimasukkan, tidak boleh. Tapi tambahkan MySQLi. Coba kita tambahkan ya. MySQLi escape string buka kurung $db. Oke ya. Oke, coba saya masukkan lagi di sini juga sama. Nah, ini kalau udah dimasukkan ini, nah, apa yang terjadi? Kita coba ya. Jadi masukkan semuanya seperti itu ya, supaya aman. Setidaknya program yang kalian buat itu tidak sia-sia ya. Oke. Nah, saya masukkan dengan cara yang sama ya. Petik 2 di sini juga sama, petik 2. Oke, tes 2. Simpan. Oke. Ini saya hapus dulu aja. Oke, nah, oh bisa masuk masih ya. Oh, ini berbahaya sekali nih. MySQL escape. Bisa masuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada kesalahan. Kalau pakai di beberapa forum yang saya baca ya, ternyata MySQLi Real Escape ini untuk PHP 7 tidak bisa. Dia harus menggunakan you also however you appear to be mix and matching PDO and MySQL function. Ini jadi harus pakai PDO ya. Jadi beberapa tutorial saya baca itu nggak bisa ya. Jadi saya solusikan pakai HTML space chart ya. Kita tambahkan HTML space chart sehingga ketika saya hapus dulu ya, ada orang memasukkan script yang berbahaya itu kita udah meminimalisir. Nah, dia tidak bisa dimasukkan ya. Jadi kalau kita lihat file source-nya yang dia masukkan adalah kita tambahkan seperti ini. Jadi tidak jalan codingnya seperti itu ya. Itu bisa kalian buat seperti itu. HTML ini berarti untuk loginnya tadi, untuk biar aman tidak pakai ini tapi pakai ini ya. Oke. Nah, jadi lebih aman. Jadi kalau masukkan coding yang berbahaya dia tidak akan jalan. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini video bermanfaat. Sudah lengkap ya, saya tambahkan injection, SQL injection ya. Banyak sekali teknik-teknik
kita bisa jaga. Oke ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan dan tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.